Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahmah. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini, pencarian tim SAR gabungan di kawasan perairan Sungai Mahakam, sekitar Jalan Bung Tomo, Kelurahan Masjid Samarinda Seberang membuahkan hasil. Satu dari dua korban yang dilaporkan hilang sudah ditemukan, yakni pemilik kapal bernama Ali Intojeng yang kerap dipanggil Halim. Berikut informasinya. Penemuan jasad Ali Intojeng oleh warga sekitar pukul 3.00 dini hari. Atas laporan tersebut, tim SAR gabungan yang membangun posko di dekat tempat kejadian langsung melakukan evakuasi. Jasad Ali ditemukan sekitar 1,7 km dari tempatnya semula meloncat dari kapalnya. Ali atau Halim sebagai pemilik kapal meloncat dari kapal kayu miliknya setelah kapalnya disatroni petugas kepolisian. Waktu itu kapal kayu Ali sedang memuat limbah batubara dari sebuah ponton. Tiba-tiba didatangi petugas kepolisian untuk memeriksa dokumen-dokumen. Menurut saksi-saksi, sempat terjadi perdebatan dengan petugas sebelum akhirnya Ali memilih meloncat ke sungai meninggalkan kapalnya. Ali mengajak 5 anak buah kapal terjun ke sungai. 4 orang berhasil selamat dan 2 orang hilang. Dapat kami laporkan tentang perkembangan operasi SAR terhadap POB 2 POB di Sungai Mahakam Samarinda. Tadi kami terima informasi pada pukul 03.30 tanggal hari ini, tanggal 12 Februari 2021. Terima informasi dari tim di lapangan melaporkan bahwa satu korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia atas nama Halim. Itu jarak kurang lebih sekitar 1,7 km dari LKP. Dan sementara ini korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Samarinda untuk dilakukan otopsi dan diserahkan ke pihak keluarga. Di hari kedua pencarian korban, sebuah insiden terjadi di sekitar galangan PT Barokah Perkasa, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan. Ledakan sangat kuat sehingga mengundang perhatian tim SAR yang dekat dengan tempat kejadian. Tim berusaha mendekati lokasi kebakaran disertai ledakan untuk mengetahui apakah ada korban akibat insiden tersebut. Sampai Jumat 12 Februari, polisi masih menyelidiki apa penyebab ledakan di perusahaan. Untuk sementara dilaporkan tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut. Mati, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pengadilan Negeri Tenggarong mengadili sopir truk pembawa kayu dari Kutai Barat. Saat ditangkap, sopir truk menunjukkan dokumen kayu yang belakangan diketahui ternyata surat itu palsu. 3 orang tertangkap, tapi hanya 1 tersangka bernama Bardi yang diadili. Berikut informasinya. Kasus-kasus ilegal logging masih terjadi di Kalimantan Timur. Buktinya di Pengadilan Negeri Tenggarong kini sedang berlangsung persidangan kasus kayu ilegal. Dengan tersangka Bardi, seorang sopir truk yang ditangkap di Lokulu, Kutai Kartanegara.
Cerita penangkapan itu terjadi bulan Agustus 2020 lalu. Saat itu, menurut keterangan, ada 5 truk dari Kutai Barat konvoi mengangkut kayu menuju Samarinda. Ketika berada di Jembayan Lokulu Kutai Kartanegara, kelima truk itu dihentikan dan ditangkap oleh Gakum KLHK, wilayah Kalimantan Seksi Wilayah 2 Samarinda. Namun hanya 2 orang sopir yang ditangkap karena menunjukkan dokumen kayu yang diduga palsu. Dari pengembangan dugaan dokumen palsu itu, kemudian diketahui ada oknum pengusaha berinisial EC yang menjadi otak dari aksi ilegal tersebut. 3 orang dijadikan tersangka, tapi sayangnya kasus yang sampai di Pengadilan Negeri Tenggarong hanya 1 orang tersangka. Tersangka yang diadili hanya Bardi, sedangkan sopir lain bernama Mahyudin dan aktor intelektual perekayasa dokumen berinisial EC tidak diketahui rimbanya. Dalam hal ini si pelaku menggunakan itu berdasarkan suruhan dari pemilik CP yang sudah diketahui, tetapi tidak dilakukan pemeriksaan terhadap saat ini belum dilakukan pemeriksaan ya. Belum dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik CP tersebut. Kan informasi dari klien kami itu sebenarnya pada saat itu ada 5 unit yang berkonvoi, tetapi yang ditangkap hanya 2. Sementara 5 unit berkonvoi ini adalah 1 dokumennya sama. Nah ini yang tentu saja akan menjadi tantangan kami untuk menggali fakta-fakta dalam persidangan berikutnya. Bagi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kutai Barat, persidangan menjadi janggal lantaran aktor intelektual tidak ikut diadili. Mereka meminta perhatian aparat hukum agar tidak pilih kasih, di mana orang yang menjadi aktor intelektual justru tidak diadili. Dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kutai Barat, karena ini sebenarnya peristiwa sebagaimana diterangkan saksi tadi, bahwa itu peristiwa illegal logging itu adalah berasal dari Tubar. Nah, kebetulan sopir adalah datang ke kantor kami meminta bantuan, ya kami akan berikan bantuan semaksimal mungkin. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Organisasi Massa Kerukunan Keluarga Besar Makassar Kalimantan Timur atau KKBM Kaltim punya nahkoda baru. Dalam musyawarah wilayah yang berlangsung di sebuah hotel di Samarinda, Jawad Sirajudin terpilih menjadi ketua berpasangan dengan Abrianto Amin sebagai sekretaris. Berikut informasinya. Orang-orang dari Makassar, Sulawesi Selatan menyebar sampai ke pelosok kabupaten dan kota provinsi Kalimantan Timur. Mereka yang hidup dalam perantauan dibutuhkan peranannya dimanapun sekarang mereka tinggal. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pekan ini, organisasi bernama Kerukunan Keluarga Besar Makassar Kaltim menggelar muswil atau musyawarah wilayah. Pada muswil yang berlangsung di sebuah hotel itu, akhirnya terpilih Jawad Sirajudin menjadi ketua. Dia didampingi oleh Sekretaris Abrianto Amin. Jawad Sirajudin dikenal sebagai seorang politisi yang kini duduk menjadi anggota DPRD Kaltim. Sedangkan Abrianto Amin lebih dikenal sebagai aktivis lingkungan. Karena memang harus sebuah organisasi kemasyarakatan ormas itu harus terdaftar di Kesbangmas, supaya bisa tercatat, bisa terpantau. KKBM adalah organisasi berbasis suku yang berafiliasi kepada induknya KKSS atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Sofyan Hasdam. Sofyan hadir pada acara muswil KKBM bersama sejumlah tokoh seperti Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Pak Haji Jawad yang terpilih sebagai
Ketua Kerukunan Keluarga Besar Makassar, Kalimantan Timur, serta seluruh jajarannya. Semoga KKBM bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa membangun Kaltim dan membangun Indonesia. Dan kita juga ucapkan selamat kepada Pak Supinasda yang beberapa waktu lagi akan menyelenggarakan musyawarah wilayah KKSS. Semoga siapapun yang terpilih, dia menjadi bagian dari elemen yang membangun Kaltim dan membangun Indonesia. Terima kasih terakhir selama pemerintah dan sama pribadi kepada seluruh warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang bersama-sama selama ini membangun Kaltim dan menciptakan iklim yang kondusif untuk Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Dua kali berhasil mengungkap kasus pemalsuan dokumen rapid test dan antigen di Pelabuhan Samarinda. Membuka mata semua pihak mulai maraknya modus kejahatan terkait virus corona di Indonesia. Kasus ini bukan hanya di Samarinda, tapi juga di kota-kota lainnya. Sudah 2 kali jajaran Polsek kawasan Pelabuhan Samarinda membongkar adanya praktik pemalsuan dokumen perjalanan. Sejak pemerintah memberlakukan persyaratan keluar kota, setiap orang wajib melengkapi diri dengan dokumen kesehatan tidak tertular virus, aksi pemalsuan langsung terjadi di mana-mana. Kejadian pemalsuan tidak hanya terjadi di kota Samarinda, tapi juga terbongkar di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan kota-kota lainnya. Modusnya nyaris sama, daripada mengurus dokumen resmi yang membutuhkan waktu lama, dokumen palsu lebih cepat dan lebih murah. Kasus terakhir terbongkar pada Rabu 10 Februari. 3 orang pelaku terdiri dari 2 orang pemesan dokumen palsu dan 1 orang penerbitnya ditangkap Polsek kawasan Pelabuhan. 2 pemesan dokumen antigen palsu rencananya akan melakukan perjalanan ke Parepare, Sulawesi Selatan. Kelas 2 Samarinda terkait dengan kasus hari ini kami sampaikan sebelumnya, sebelum menjawab pertanyaan saudara tadi, adalah bahwa dasar hukum kami Kantor Kesehatan Pelabuhan se-Indonesia melakukan validasi terhadap dokumen kesehatan pelaku perjalanan adalah yang pertama Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor 283 tentang protokol pelaku perjalanan tahun 2020. Kemudian Surat Edaran Satgas Penanggulangan COVID-19 Nasional nomor 7 tahun 2021. Di situ diamanatkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan se-Indonesia harus melakukan screening atau penilaian terhadap pelaku perjalanan dengan cara menilai atau memvalidasi surat keterangan kesehatan yang dibawa oleh calon pelaku perjalanan, baik di pelabuhan ataupun di bandara udara. Nah, disampaikan kepada media bahwa tujuan screening Tersangka A yang menerbitkan surat antigen palsu adalah seorang honorer di sebuah rumah sakit. Dia mendapatkan upah Rp150.000 untuk setiap pencetakan dokumen palsu dan perbuatan itu baru dilakukan sekitar 9 kali. Urusan ini juga Pak, ada yang lebihnya masalahnya kan saya kan kerja di klinik. Ada berapa kali sudah Pak bikin? Oh, nggak salah Pak, yang antigennya 3, yang rapidnya 6. Dapat upah berapa Pak? Hah? Berapa Pak satu surat? Saya tidak pernah bayar itu mentok matok harga nggak pernah ya. Tapi biasanya dikasih berapa? Jadi hitungannya apa? Dari semua itu saya dapat hanya uang 700.000. Itu terserah dia kasih berapa.
Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabupaten Kutai Kartanegara punya Tugu Katulistiwa, yaitu di Desa Santan Ulu yang masuk administrasi Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tugu ini tetap menarik perhatian para pendatang yang melintas. Namun sayangnya belum ada upaya untuk mengembangkan agar menjadi wisata edukasi. Didirikan tahun 1993, Tugu Katulistiwa yang juga dikenal dengan nama lain Ekuator Santan Ulu masih berdiri tegak di atas tanah seluas 3 hektar. Kawasan yang terletak di tepi jalan arteri Samarinda Bontang itu masih banyak dikunjungi, terutama warga pendatang yang ingin merasakan sensasi berada tepat di garis tengah bumi. Bangunan Tugu Katulistiwa didesain berbentuk segi 8 dengan menara setinggi 30 meter. Di puncak menara itu ada 2 cincin membentuk bola dunia yang tengahnya menjelaskan posisi tepat di garis bumi pada 0 derajat. Potensi sekali untuk persinggahan dari Samarinda ke Bontang maupun ke Sangatta atau Kutim. Itu satu-satunya wisata di Tugu Katulistiwa ini, di Jalan Poros ini, Pak. Ya, harapan kami itu dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten maupun provinsi, harapan kami bisa melihat keadaan di Tugu Ekuator ini. Kondisi yang kurang terawat menggerakkan perangkat desa bersama dengan warga berusaha membersihkan dengan cara bergotong royong. Lokasi itu juga dimanfaatkan untuk kegiatan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan. Menurut Heri Budianto, sebenarnya banyak yang bisa dieksplorasi agar kawasan itu menjadi menarik didatangi wisatawan, salah satunya merayakan Hari Tanpa Bayangan yang secara alami terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Kami sih sudah semenjak tahun 2012 lebihnya kita lakukan kegiatan Hari Tanpa Bayangan. Dulu dihadiri oleh Ibu Bupati, Ibu Rita, terima kasih kepada beliau, dan juga Danrem Kaltim, dan juga Wakil Wali Kota Bontang pada tahun itu, dan juga oleh Bapak Wakapolres Pak Nyoman waktu itu dari sini, dan Dim Pak Jaka pada saat itu. Antusias sekali untuk menggerakkan kegiatan pariwisata di Tugu Katulistiwa ini. Semoga kedepannya lebih baik. Keluasan Tanpa Bayangan itu bulan berapa, Pak? 1 tahun itu ada 2 bulan 3 sama bulan 9 kalau enggak. Tugu Katulistiwa berpotensi menjadi kawasan wisata edukasi astronomi atau tentang ilmu bumi dan antariksa. Pemkab Kutai Kartanegara pernah membangun planetarium, namun sayangnya lokasinya di Kota Tenggarong bukan berdampingan dengan Tugu Katulistiwa di Desa Santan Ulu itu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan.
Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.